Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program Jamban Sehat, optimalisasi STBM pilar pertama melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan bebas PABS di Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi. Next. Nah, berikut adalah nama anggota. Saya sendiri, Hikmaria Kasyaban. Ada teman saya, ada Farhana Amalia, dan Syarafina Ardanaila. Next. Nah, dimulai dari latar belakang, terdapat 8,6 juta rumah di Indonesia yang melakukan buang besar sembarangan. Selanjutnya, pemerintah mengimplementasikan Sanitasi Total berbasis masyarakat melalui Permen KSRI nomor 3 tahun 2014. Di Kota Cimahi, sanitasi yang layak pada tahun 2018 baru mencapai 72,6%. Sedangkan di Kelurahan Pasir Kaliki, akses jalan sehat baru 76,8%. Meskipun sudah ada inovasi goyang gitik atau gotong royong nabung kanggo tangki septic tank, pelaksanaannya ada terkendala. Maka dari itu, program Jaman Sehat jaringan aksi masyarakat bersama menuju sanitasi sehat untuk mengoptimalkan implementasi SDBM yang pertama melalui edukasi, penghijauan, dan pendampingan dan kolaborasi multi pihak untuk mewujudkan Kelurahan Pasir Kaliki bebas ABS. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama untuk tujuan umumnya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kelurahan Pasir Kaliki melalui optimalisasi implementasi STBM pilar pertama untuk mewujudkan wilayah open defecation free. Lalu untuk tujuan khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, selanjutnya untuk mendorong perubahan perilaku, selanjutnya untuk memfasilitasi akses informasi, yang keempat untuk membentuk serta memperkuat kadar sanitasi sebagai agen perubahan di masyarakat, selanjutnya untuk membangun komitmen bersama menuju stop BABS. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama ada manfaat bagi masyarakat, yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang sanitasi layak dan bahaya BABS. Manfaat untuk bagi mitranya untuk mendukung pelaksanaan STBM pilar pertama, dan manfaat bagi mahasiswanya untuk meningkatkan kemampuan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selanjutnya, desain program. Program Jamban Sehat dirancang menggunakan desain pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan siklus pemecahan masalah kesehatan masyarakat, identifikasi masalah, identifikasi penentuan prioritas masalah, perumusan strategi, hingga penyusunan rancangan program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sanitasi total berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan perilaku, tidak hanya sekedar objek penerima bantuan saja. Selanjutnya untuk lokasi dan sasaran, lokasi ini tuh berada di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau wilayah kerja Puskesmas Pasir Kaliki. Wilayah ini dipilih karena akses jamban sehat baru mencapai 76,8% dan masih ditemukan praktik BABS, terutama pembuangan tinja ke sungai. Untuk sasaran program, yang pertama ada sasaran primer, yakni kepala keluarga dan anggota rumah tangga yang masih BABS atau belum memiliki jamban sehat. Yang kedua ada sasaran sekunder, yakni kader kesehatan atau kader sanitasi, tokoh masyarakat, serta pengurus RT RW sebagai penggerak perubahan perilaku. Yang ketiga ada sasaran tersier, yaitu Puskesmas Pasir Kaliki, Kelurahan Pasir Kaliki, dan lintas sektor sebagai pendukung kebijakan serta penyedia layanan sanitasi. Selanjutnya, metode analisis potensi masalah, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data melalui 3 tahap, yaitu observasi, wawancara, atau FGD, terus melakukan pengumpulan data sekunder dari laporan dari STBM dan wilayah. Selanjutnya untuk teknis analisis data menggunakan 4 teknis, yaitu deskriptif untuk identifikasi masalah, Kismet untuk analisis akar penyebab, SWOT untuk penyusunan strategi, dan Handwan untuk menentukan prioritas masalah. Next. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kelurahan Pasir Kaliki merupakan wilayah yang wilayah kerja Puskesmas Pasir Kaliki dengan karakteristik pemukiman padat yang masih menghadapi berbagai masalah sanitasi, itu sebagai berikut: praktik BABS masih ditemukan, akses jaman sehat belum optimal, sistem pembuangan tidak memenuhi standar, program sanitasi yang belum optimal. Nah, setelah dianalisis penyebab menggunakan Kismet ini, yang paling banyak masalahnya itu ada di manusia, yaitu pengetahuan masyarakat mengenai BABS yang kurang. Sebagian warga belum memiliki jamban sehat. Selanjutnya
pembetaan buang air besar di sungai di Tanjung. Identifikasi potensi masyarakat. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah identifikasi potensi masyarakat. Nah, ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama untuk potensi sumber daya masyarakat, itu ada kader kesehatan, kader posyandu aktif, tokoh masyarakat, ketua RW dan RT. Untuk potensi lembaga itu ada dukungan dari puskesmas dan pemerintah kelurahan Pasir Kaliki. Untuk potensi sarana itu ada balai warga, posyandu dan sebagian rumah yang telah memiliki kloset. Dan untuk potensi kemitraan itu ada puskesmas, kelurahan, mahasiswa dan kader kesehatan. Next. Setelah seluruh masalah diidentifikasi, lalu dilakukan penentuan prioritas masalah menggunakan metode Hanlon. Jadi di sini ada 4 masalah dan setelah diberikan skor masing-masing itu masalah yang menjadi prioritas adalah praktik buang air besar sembarangan (BABS). Berdasarkan hasil perhitungan, nilai prioritas dasar masalah praktik BABS memperoleh skor tertinggi sehingga ditetapkan sebagai prioritas utama yang menjadi fokus intervensi program Jamban Sehat. Next. Nah, selanjutnya ini ada strategi dari pemberdayaan masyarakat. Ini strateginya itu disusun berdasarkan analisis SWOT yang sudah kita lakukan. Yang pertama ini strateginya ada penguatan edukasi, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya BABS. Lalu ada revitalisasi pemicuan STBM untuk menumbuhkan komitmen stop BABS. Yang ketiga ada penguatan koordinasi, yaitu kolaborasi antar puskesmas, kelurahan, kader, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada penguatan kapasitas kader. Kader sebagai agen perubahan perilaku. Next. Untuk selanjutnya ada rencana pelaksanaan program untuk rencana kegiatannya, yakni penyusunan media edukasi dan penyaluran STBM pilihan pertama yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya BABS. Untuk rencana kegiatan selanjutnya untuk pelaksanaan pemicu STBM dan diskusi kondisi sanitasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, puskesmas, dan kader untuk terbentuknya komitmen masyarakat untuk menghentikan praktik BABS. Selanjutnya untuk rencana kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dengan puskesmas dan pemerintah kelurahan dan tim pelaksananya itu mahasiswa, puskesmas, pemerintah kelurahan, kader, dan tokoh masyarakat. Untuk outputnya terjalin koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program. Untuk rencana kegiatan selanjutnya pembekalan kader mengenai STBM pilar pertama dan komunikasi kesehatan. Untuk pelaksananya mahasiswa, puskesmas, dan kader untuk meningkatkan kapasitas kader sebagai agen perubahan perilaku. Untuk selanjutnya ini ada timeline pelaksanaan program. Kita ada 8 kegiatan yang dilakukan 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli. Untuk kegiatannya bisa dilihat di dalam tabel berikut. Memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring ini dilakukan melalui yang pertama observasi pelaksanaan program, penggunaan lembar monitoring, dan diskusi rutin bersama puskesmas, kelurahan, serta kader kesehatan. Untuk evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest, partisipasi masyarakat, keterlaksanaan program sesuai rencana, dan kesiapan serta kinerja kader kesehatan. Untuk indikator keberhasilannya, kita mengukur ada 4 poin. Yang pertama, program terlaksana sesuai rencana, pengetahuan masyarakat meningkat, partisipasi masyarakat meningkat, dan kader mampu untuk mendampingi masyarakat. Next. Selanjutnya kesimpulan, praktik buang air besar sembarangan masih menjadi permasalahan sanitasi utama di Kelurahan Pasir Kaliki. Berdasarkan identifikasi dan analisis Hanlon, untuk mengatasi dirancang program Jamban Sehat, Jaringan Masyarakat bersama menuju sanitasi sehat yang mengoptimalkan penerapan STBM pilar pertama melalui edukasi, revitalisasi, penguatan kader, dan koordinasi lintas sektor dalam melibatkan puskesmas, pemerintah kelurahan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta warga. Program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menghentikan praktik BABS serta mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Alhamdulillah.